Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik semua, dimana saja berada. Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Hari ini hari Selasa, ini kembali Mang Udin beraktivitas di kebun. Kita membersihkan dulu pondok yang sudah mungkin ditinggalkan beberapa hari ya, hampir 10 hari, 1 minggu lah kurang lebih ya. Jadi kita bersihkan dulu sebelum nanti kita beraktivitas di lahan ya. Hari ini cuaca mendung karena 2 hari yang lalu baru saja turun hujan. Setiap sore itu selalu ada hujan, sehingga suasana agak sejuk ya, suasana agak sejuk. Oke, ikuti kegiatan hari ini sampai siang. Mungkin kalau tidak hujan lagi sore, kita akan beraktivitas sampai sore. Nah, inilah situasi kebun pada hari ini. Ini di bagian depan ya. Ini kelapa sudah tumbuh dengan baik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nantinya. Jadi tadi sudah melanjutkan aktivitas ini menanam batang ubi kayu ini ya. Kemarin baru sebagian, jadi sudah dilanjutkan untuk batas di sebelah kiri. Kemudian tadi ada beberapa bibit cabai yang sempat juga ditanam. Mudah-mudahan hujan yang turun siang hari ini bisa memberi manfaat kepada tanaman yang baru saja ditanam. Nah, ini puring yang tempo hari disemai di pot-pot, jadi sudah tumbuh ya, tinggal dipindahkan saja nanti ke posisi yang tepat untuk pagar pembatas di lahan ini ya. Kita istirahat dulu karena hari gerimis ya, hujan gerimis. Mungkin nanti dilanjutkan kegiatan aktivitas setelah usai zuhur ya, setelah usai sholat zuhur. Jadi kondisi sumur hari ini airnya Masya Allah penuh airnya ya, cukup banyak.
dan musim penghujan membawa berkah kepada kita semua karena tanaman tumbuh dengan baik pada bulan ini hingga mungkin pada bulan-bulan yang akan datang ya. Kita berteduh dulu karena hujan ya, hujan gerimis. Karena hujan gerimis, jadi Bang Udin beristirahat dulu di pondok. Cuaca memang agak mendung sehingga aktivitas yang dilakukan di lahan mungkin agak sedikit terganggu, dan tadi sudah melanjutkan kegiatan menanam beberapa bibit cabai alias cabai kecil ya, kemudian menyemai bibit labu. Tempo hari pernah ada tanaman labu ya di sini, labu kuning. Tapi tidak bertahan lama, mungkin karena dipindah-pindahkan ya. Sepertinya karakter buah labu ini dia mau tumbuh liar ya, jadi dibiarkan saja tumbuh begitu, kemudian tidak usah diganggu-ganggu mungkin ya. Sama halnya seperti cabai alias cabai, kalau kita tanam dengan dengan sengaja ya, sepertinya agak sulit tumbuh ya. Tetapi kalau dibiarkan saja tumbuh liar, nah sepertinya menyesuaikan diri dengan lahan yang ada ya. Jadi tadi memang sengaja ditanam di sisi kiri pondok ini. Kalaupun bisa tumbuh dengan baik ya, alhamdulillah dalam cuaca yang sering hujan ini. Tapi kalaupun tidak ya, kita akan nanti mencoba mengupayakan apakah diberi pupuk ataukah diberi semacam perangsang untuk tumbuh dengan baik ya. Nah, di depan itu ada tanaman laos yang sudah tumbuh dengan baik dan sudah diambil beberapa kali ya. Hari ini sepertinya ada bunganya, bunga yang tumbuh. Jarang kita melihat laos yang ada bunganya ya. Nah, nanti kita lihat ke sana. Kemudian siang hari ini sambil menunggu cuaca agak cerah sedikit, ada hal yang mau disampaikan melalui kesempatan siang hari ini, bahwa pondok ini direncanakan menjadi semacam tempat untuk mengembangkan aktivitas literasi ya. Jadi beberapa bulan yang lalu sudah ada semacam spanduk atau papan nama atau apalah namanya ya, yang sudah dipasang di bagian dinding pondok ini ya. Nah, posisinya di atas sana itu, dan ada di samping kanan. Jadi spanduk atau plang papan nama itu berisi
tulisan dan logo-logo ya, atau lambang-lambang, bahwa pada suatu hari nanti pondok ini akan bisa menjadi, harapannya bisa menjadi sebuah tempat yang merupakan taman bacaan masyarakat atau TBM ya. Namanya sudah ditulis di di papan itu, di spanduk itu, yaitu Taman Bacaan Masyarakat Puring Lestari, yaitu namanya ya. Jadi memang di lahan ini selain ada beberapa tanaman yang dibudidayakan, juga ada upaya budidaya untuk melestarikan puring ya. Sudah beberapa tahun yang lalu, jadi Mang Udin itu membuat sebuah komunitas media sosial yang namanya Komunitas Puring Bangka alias Kompak ya. Dan keberadaan pondok ini sekaligus menjadi taman bacaan masyarakat bisa menjadi semacam wadah untuk juga mengembangkan atau membudidayakan puring ya. Jadi ada beberapa jenis puring yang sudah dibawa ke tempat ini, yang pada suatu hari nanti akan dikembangkan, dibudidayakan menjadi semacam produk ataupun tanaman yang cukup bermanfaat ya untuk dikembangkan ataupun dibudidayakan ya. Jadi mengapa TBM-nya bernama Puring Lestari, itu tidak lain merupakan hasil kolaborasi antara aktivitas mengembangkan puring dan aktivitas berliterasi, terutama membaca dan menulis ya. Dan itu terpusat di pondok ini suatu hari nanti ya, harapannya mungkin 3, mungkin 5, mungkin 7 tahun yang akan datang ya, wallahu alam bisawab. Itu berproses ya dalam sebuah kurun waktu, sehingga keberadaan pondok atau lahan ini tidak semata-mata hanya sebagai tempat untuk singgah atau beraktivitas membuang keringat saja, tetapi suatu hari nanti karena lokasi ini sepertinya nanti akan menjadi bagian dari wilayah desa ya, Dusun 5, RT 5 Dusun 5, Desa KC, Bangka Barat ya, Mendu Barat, Bangka Barat. Jadi ini menjadi suatu tempat yang nanti posisinya itu sudah akan suatu hari nanti berada di pertengahan dusun ya. Jadi dan beberapa bulan yang lalu akses jaringan listrik sudah masuk seperti yang dulu pernah diimpikan. Ketersediaan sumber air sudah ada, artinya sarana dasar yang mendukung aktivitas pondok ini suatu hari nanti itu sudah tersedia dengan baik. Itu harapannya ya. Lalu apa sebenarnya TBM ya, Taman Bacaan Masyarakat? Ini adalah sebuah sebuah aktivitas mandiri yang dikelola oleh individu, tapi juga diwadahi oleh pemerintah, dibina, dilatih juga dan dibantu ya secara material maupun secara finansial ya. Jadi TBM yang sudah terdaftar itu di Bangka khususnya itu sudah lebih dulu berkembang ya menjadi sebuah
wahana untuk mendukung gerakan literasi. Tidak hanya baca tulis, sebenarnya gerakan literasi itu meliputi literasi keluarga, literasi digital, literasi finansial, literasi keuangan, ya. Jadi ada 6 literasi dasar yang bisa dikembangkan di dalam sebuah gerakan nasional yang namanya Gerakan Literasi Nasional, ya. Jadi itu kerangka besarnya, tapi kita bergerak dari bawah secara mandiri, perlahan, ya. Intinya suatu hari nanti memang ketika ini sudah menjadi sebuah taman bacaan masyarakat, itu akan menjadi tempat untuk anak-anak, terutama ya, remaja, mungkin juga dewasa, memanfaatkan berbagai sumber literatur, buku-buku, majalah, koran sebagai aktivitas untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat, wawasan dan pengetahuan mereka di tengah kemajuan teknologi yang menjadi tantangan sekarang ini, ya. Jadi literasi dasar berupa baca dan tulis itu menjadi sesuatu yang memang sangat penting sebagai penyeimbang ataupun sebagai kegiatan yang tidak boleh dilupakan oleh generasi bangsa ini, sehingga mampu membawa generasi anak-anak sejak dini itu menjadi generasi yang literat, ya. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh kemajuan-kemajuan teknologi dan kemajuan-kemajuan zaman yang ada. Begitu. Nah, wangi daun pandan enak ya, Spradi, ya. Jadi harum wanginya. Ini pandannya sudah tumbuh subur, jadi tinggal dimanfaatkan untuk keperluan masak ataupun ya keperluan yang lainnya, ya. Jadi harum daun pandan ini ciri khasnya, tercium sangat khas, ya. Banyak nyamuk, Spradi.
Ntar lagi kita buat api, kita bakar-bakar. Ini cuaca siang sudah agak cerah ya. Di sisi timur matahari sudah cukup terang bersinar. Aktivitas kita lanjutkan dengan menyiapkan lahan sini ya. Mudah-mudahan lahan sini bisa ditanami karena sepertinya agak subur. Jadi sepanjang sana itu rencananya mau kita tanami dengan berbagai bibit tanaman ya. Tapi kita gemburkan dulu. Nah, nanti mau ditanam apa ubi kayu juga, ataukah nanti ada tanaman lain yang bisa kita budidayakan di sini. Sepertinya subur ya karena ada cacing, banyak cacing gelang yang ada di dalam tanah ini. Biasanya cacing gelang itu penanda kalau lahan ini subur ya. Selain juga ada ilalang. Ini banyak ilalang. Ilalang tumbuh dengan suburnya. Jadi kalau dibiarkan terus ini bisa kembali tumbuh ilalangnya ini ya. Jadi harus dibongkar, tanahnya dibongkar supaya bisa ditanami. Nah, di sebelah sana itu ada beberapa pohon nanas yang tampaknya sudah tumbuh. Nah, ini banyak akar lalang ya, seperti dia. Akar lalang.
maaf Spradi, bersin. Nah, yang kemarin ditanam di pinggir sisi kiri ini sudah tumbuh ya Spradi ya. Batang ubi kayunya sudah tumbuh. Jadi tinggal kita lihat perkembangannya. Minimal bisa dipetik daunnya ya. Kalaupun dia tidak berumbi ya, kita ambil daunnya saja. Kena percikan tanah Pradi. Ya, sudah ada beberapa bagian yang dibersihkan di sisi kiri ini, dan tinggal memanfaatkannya untuk ditanami mungkin dengan
beberapa bibit tanaman. Yang lain kemungkinan selain nanas mungkin terung ya, terung atau serai. Serai itu sepertinya tumbuh subur di sini, jadi mau dipisah-pisahkan supaya bisa tumbuh dengan baik. Jadi kalau dia sudah terlalu banyak rumpun serainya itu kemungkinan kekurangan zat-zat makanan dalam satu rumpun itu, sehingga harus dipisah-pisahkan ya dengan rumpun induknya. Nah, artinya bisa ditanami serai di sana, atau mungkin tanaman yang lain yang bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di sekitar lahan tersebut. Hari semakin siang, meskipun udara sudah sangat cerah, tapi kita harus beristirahat untuk salat zuhur dulu, kemudian makan siang. Mungkin kalau cuaca sore nanti bagus, kita akan lanjutkan kegiatan melihat situasi dan kondisi. Kalaupun cuacanya agak mendung, mungkin kita tidak akan melanjutkan kegiatan sampai sore ya. Jadi Mang Udin mau istirahat dulu. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.